Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel 7 yang berjudul konfigurasi yang sudah ada dan baru dari pembangkit penyimpanan energi hidropompa. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Aji Agari Suci dengan NIM 230402065, Muammar Hadafi 230402034 dan Muhammad Lutfi 230402074. Nah, apa yang melatar belakangi pendidikan tersebut itu bagi ketiga itu pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi air, energi dan lahan secara optimal. Selanjutnya ada energi terbarukan seperti angin dan surya bersifat intermittent sehingga butuh sistem penyimpanan energi. Nah, di sini berupa power hydro storage yang dapat menyimpan energi dan pengelolaan air jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu selanjutnya apa itu pump hydro storage plants? Pump hydro storage plants terdiri dari dua mode, yaitu fase pengisian energi atau pumping saat permintaan listrik rendah, misalnya tengah malam, atau saat ada kelebihan pasokan dari sumber energi terbarukan seperti panel surya di siang hari. Air dipompa dari waduk bawah ke waduk atas. Nah, listrik berlebih ini digunakan untuk menjalankan pompa ini. Bisa dilihat dari gambar. Nah, lalu selanjutnya ada fase menghasilkan listrik, yaitu generating saat permintaan listrik melonjak atau pasokan energi lain menurun. Pintu air di waduk atas dibuka, air mengalir turun karena gravitasi, memutar turbin dan menghasilkan listrik untuk dialirkan ke jaringan grid. Selanjutnya ada klasifikasi PHS. Pertama ada ukuran penyimpanan. Semakin besar ukuran penyimpanan waduk atas, semakin tinggi fleksibilitas operasional pembangkit tersebut. Yang kedua ada kecepatan pompa turbin, yang dimana turbin dengan kecepatan tetap memiliki kapasitas pembangkitan dan pemompaan yang tidak dapat diubah. Ketiga ada kebutuhan penyimpanan, dan yang keempat ada susunan sistem. Lalu selanjutnya ada ukuran penyimpanan. Waduk besar bisa disimpan energi berupa air lebih lama dan lebih fleksibel penggunaannya. Waduk kecil cocok untuk kebutuhan cepat harian untuk menyeimbangkan harmonisa yang terjadi di sistem jaringan listrik. Contoh dari waduk kecil yaitu HPHS harian atau hourly power hydro storage yang berfungsi untuk menjaga frekuensi listrik dan bisa on off sangat sering, yaitu lebih dari 100 kali per hari. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Hadafi. Nah, kita akan membahas dari tabel ukuran penyimpanan ini. Ada 5 ya. Pertama ada yang tahunan, tentunya volumenya lebih besar. Kemudian ada musiman, baru mingguan, harian, dan jam-jaman. Lanjut. Oke, kemudian ada juga jenis-jenis pompa turbin. Yang pertama ada yang fixed speed atau kecepatan tetap. Karena dia kecepatan tetap tuh maka outputnya tidak bisa diubah dan juga kurang fleksibel dan sistemnya lebih stabil. Kemudian ada yang variable speed atau kecepatan variabel. Untuk yang ini outputnya bisa disesuaikan sesuai keinginan dan juga lebih cocok untuk energi terbarukan. Dan juga bisa menyerap fluktuasi listrik, tapi ada kekurangannya yaitu lebih mahal dibanding fixed speed atau kecepatan tetap. Kemudian ada turbin Turner. Jadi perpindahan antara mode pompa ke turbin langsung sikat karena arah putaran mesin tidak perlu dibalik. Turbin ini juga menggabungkan turbin Elton dan beberapa Prancis untuk respon yang lebih lincah terhadap fluktuasi energi terbarukan. Baru ada yang terakhir, susunan 2 turbin. Ada 2 mode, seri dan paralel. Jadi susunan 2 turbin ini mampu menangani variasi perbedaan tinggi air yang ekstrim dengan 2 mode kerja. Yang pertama tadi ada paralel, headnya rendah,
Jadi sini cara kerjanya berdampingan untuk memindahkan volume air dalam jumlah besar secara cepat. Kemudian mode seri, headnya tinggi. Cara kerjanya dia berurutan untuk menciptakan tekanan dorong yang lebih kuat agar air sampai ke waduk yang sangat tinggi. Kemudian ada 3 tipe untuk susunan PHS yang umum. Yang pertama ada open loop. Jadi yang open loop ini memanfaatkan bendungan PLTA yang sudah ada dengan aliran yang alami. Kemudian juga open loop ini meminimalkan data lingkungan karena tidak memerlukan penggalian karena tekanan air yang sudah cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada closed loop, terdiri dari waduk yang terisolasi atau berjarak jauh dari sumber air yang besar. Lingkungannya jauh lebih kecil, namun kapasitas penyimpanannya terbatas, hanya untuk siklus harian atau mingguan. Kemudian Terakhir ada di bagian luarnya. Dan juga pump ini dalam fleksibel karena berfungsi ganda sebagai konvensional. Sekaligus alat penyimpanan energi saat musim panas. Oke, ini ada bagaimana itu menambahkan 2 sungai ya. Dan yang D itu memanfaatkan waduk. dan yang C itu manfaatkan pompa dari 2 bendungan. Berikutnya, penulis ingin mengusulkan beberapa metode baru. Itu diantaranya pertama CCS PHS atau Combined Short and Long Term Cycle Seasonal Pump Hydro Storage, yang dimana metode ini menggunakan 3 reservoir, diantaranya ada di bawah, perantara, dan di atas, sehingga dirancang khusus untuk lokasi dengan topografi datar, karena tidak memiliki dataran tinggi dan dataran rendah, jadi disusunlah menjadi 3 tingkatan. Metode ini mampu menangani variasi ketinggian air hingga lebih dari 50% tanpa menurunkan efisiensi turbin. Sehingga metode ini sangat efektif karena menggabungkan siklus penyimpanan energi jangka pendek dan penyimpanan air jangka panjang. Berikutnya, ada metode kedua yaitu CHPHS atau 3.2 Combined Hydropower and Pump Hydro Storage, yaitu gabungan dari PLTA dan PHS. Metode ini bisa beroperasi dalam 2 mode, yaitu sebagai pembangkit dan juga sebagai penyimpan, yang menggabungkan fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang konvensional dengan sistem penyimpanan energi pompa turbin atau pump hydro storage. Metode ini sangat hemat biaya konstruksi karena dibangun di hilir bendungan, sehingga tidak memerlukan proses penggalian tanah yang dalam. Metode ini juga memiliki fleksibilitas operasional yang tinggi untuk memproduksi listrik saat debit air besar, atau menyimpan energi saat aliran sungai sedang rendah. Berikutnya, ini merupakan studi kasus Basin Zambezi atau daerah sungai Zambezi. Bisa dilihat pada topografi gambar A, potensial energi suryanya sangat tinggi. Sehingga pada kondisi ini, daerah basin memiliki potensial tinggi untuk dipasang PLTS. Namun bisa dilihat pada gambar B, topografi untuk energi anginnya itu relatif rendah, sekitar 2-5 meter per sekund. Sehingga pada kondisi ini, Basin Zambezi memiliki topografi datar, sumber air yang terbatas, dan juga angin yang lemah, tetapi memiliki sumber matahari yang kuat. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu mengombinasikan energi surya atau PLTS dengan PHS, sehingga kita bisa menyimpan energi dari matahari dan juga bisa menyimpan air saat musim hujan melalui bendungan. Sehingga dengan bendungan ini dapat mengurangi risiko banjir dan juga kekeringan di saat musim hujan ataupun musim panas, karena kita menyimpan air tersebut di bendungan. Berikutnya, bisa kita lihat topografi pada beberapa daerah yaitu Sungai Makwato yang dipasang CHPHS dan juga Sungai Cuando yang dipasang CCS PHS. Berikutnya, kesimpulan dari metode ini, pengembangan pump hydro storage atau PHS di masa depan harus mampu mengintegrasikan fungsi penyimpanan energi dengan pengelolaan air secara bersamaan.
Meskipun perkembangan teknologi baterai akan menjadi pesaing utamanya, tapi PHS memiliki keunggulan yang tak tergantikan untuk kebutuhan penyimpanan kapasitas skala besar dan berjangka panjang. Dalam penerapannya, sistem CCS PHS yang menggunakan konfigurasi 3 waduk direkomendasikan sebagai sistem terbaik karena dinilai paling efisien dari segi biaya. Namun, seluruh implementasi dan keberhasilan sistem ini pada akhirnya sangat bergantung dan ditentukan oleh faktor topografi atau kondisi geografis lokasi pembangunannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.